Jadi saya berjalan itu dari jam 4 subuh sampai di Sungai Balantim Batu Karopa baru kita mandi, sehingga kita melewati kadang sawah ya, kalau kita mau kompas-kompas juga Iya. di sawah di Batu Karopa sana. Jadi tidak mandi di rumah, Oh enggak mandi, jarang mandi. jalan kemudian dapat sungai, Dapat sungai. nanti di sungai mandi pagi. Di sungai baru mandi pagi. Jangan lupa subscribe, like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah ini teman-teman sesuai dengan permintaan teman-teman semuanya. Alhamdulillah saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Kepala Desa Karama, Kecamatan Reloale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu Terima kasih untuk, teman. ya, untuk kita sharing, berbagi. Dan kedatangan saya ke sini sebenarnya atas permintaan subscriber channel YouTube saya, Pak. Saya pernah posting 3 tahun yang lalu soal saya bikin postingan temanku inspirasiku gitu. Ya. Dan sangat banyak sekali orang-orang yang membagikan postingan tersebut. Nah, ini saya penasaran, belum Bapak menjadi kepala desa itu kan aktif di dalam dunia Militer, bisnis. ya, militer. Militer dulu ya. Iya. Iya. Nah, kemudian berlanjut dengan dunia bisnis. Iya. Nah, apa ini pertanyaannya nih? Pertanyaannya ini Pak, awal mulanya, Ya. kenapa tertarik dengan dunia militer dulu? Apa cita-cita sejak SMP atau bagaimana? Ya. Kalau kita tarik ke belakang ya, artinya 20 tahun yang lalu ya, memang saya sangat bercita-cita ingin jadi tentara. Ya. Saya katakan waktu itu ya bahwa walaupun tidak ada pangkatnya, saya bilang yang penting loreng. Iya betul. Sehingga saya harus waktu itu betul-betul belajar ya, berlatih, karena saking maunya saya mau jadi militer gani ya di tengah-tengah masyarakat tentunya, sehingga masih saya dalam sekolah masih pendidikan waktu itu SMA PGRI ya, Iya. di Kabupaten Bulukumba. Saya terus berlatih secara fisik, lari-lari ya, sehingga bahkan saya masih kelas 3 masih sekolah, saya sudah mendaftar, belum tamat, belum ujian, belum ya. Sampai saya katakan begini, ya udahlah saya pakai jasa SMP-nya saya. Ya. Namun waktu pendaftaran pertama di tahun 98 itu saya gagal, jatuh di Pantohir terakhir. Iya. Saya tetap lanjut sekolah. Setelah kan waktu proses pendaftaran itu kan saya izin ya di sekolah. Ya. Ketika tidak masuk saya izin, saya ikuti proses seleksi Ya. di militer Ya. Catam karena jasa SMP saya kasih masuk, sehingga gagal. Begitu naik kelas 3 masih tahun berikutnya di 98 kedua itu juga gagal. Jadi saya 2 kali gagal. Oh, 2 kali Ya, gagal. 2 kali gagal. Terakhir di 99 mendaftar dan pas belum pengumuman terakhir udah mau ujian. Pas minggu itu ceritanya itu dulu udah pas ujian, proses seleksi masih tetap berjalan, dan pas selesai ujian hari itu kalau nggak salah waktu itu hari Kamis, hari itu juga besoknya hari Sabtu itu saya pengumuman dari hasil seleksi, dan alhasil hari itu saya lolos. Alhamdulillah. Ya saya lolos. Iya. Jadi saya setelah lolos langsung berangkat pendidikan ya pas selesai ujian. Jadi saya nggak tahu apakah saya lulus di sekolah setelah Iya, mengikuti ujian atau tidak. Tapi setelah saya ikuti pendidikan kurang lebih dulu kan kita pendidikan 4 bulan. Iya. Tapi 6 minggu itu udah dapat libur. Iya. Ya dapat libur, saya langsung jalan-jalan ke sekolah, Iya. menanyakan bahwa lolos nggak saya. Ya, jadi ternyata guru-guru kami di sekolah waktu itu menyambut dengan gembira bahwa ternyata
akhirnya langsung diuruskan jasa yang tinggal diambil ceritanya, Ya. tinggal tanda tangan mungkin tanda terima. Itu saya langsung masuk di sekolah dan sesuai keinginan saya sehingga saya langsung masuk jalan-jalan di kelas ya. Artinya pingin memberikan juga semangat motivasi kepada teman adik-adik kelas waktu itu bahwa ini loh saya alumni PGRI dan saya jadi tentara ya. Sehingga seperti itu perjalanannya dari militer. Berjalan terus di militer ya sampai tahun 2000 saya melaksanakan penugasan di waktu penugasan Cinta Damai di Satgas Cinta Damai di Poso. Saya berangkat di sana kurang lebih setahun. Ya kembali lagi mengikuti aktivitas di militer ya. Tahun 2003 saya juga lagi berangkat ke Aceh. Ya operasi Aceh waktu lagi ramai-ramainya Aceh, kacau-kacaunya Aceh saya berangkat. Saya di Aceh selama 18 bulan di hutan. Jadi ya ini 18 bulan waktu yang lama dan memang saya karena waktu itu saya ikut raider ya, saya seleksi raider ya, ikut latihan raider dan waktu itu semua diberangkatkan 10 batalion raider se-Indonesia itu diberangkatkan bertarung di Aceh. Sehingga saya 18 bulan di Aceh di hutan, betul-betul hutan selama 18 bulan itu nggak ada pernah namanya ngepos, semuanya betul-betul berjalan. Jadi bahasa saya waktu itu kita tiap hari gergaji gunung, ya gergaji gunung di Aceh. Karena memang pasukan raider waktu itu pasukan yang diandalkan untuk menumpas gerakan separatis. Ya. Ya. Sehingga banyak pengalaman dan di sana pula lah di Aceh itu dengan keadaan dan kondisi pada saat itu sehingga saya mulai belajar bisnis ya. Jadi awal mulanya di Aceh. Ya, awal mula termotivasi karena waktu itu kita saking susahnya mendapatkan komunikasi dan waktu itu komunikasi memang HP itu aja ya, masih Nokia yang batangan yang besar. Kayak batu merah waktu istilahnya. Saya mulai ya minta tolong saya pelan-pelan saya lihat situasi pulsa saya jual HP itu waktu itu ya masih bujangan mulai muncul jiwa-jiwa bisnis sehingga berjalan terus selama kurang lebih 18 bulan teman-teman dari saya belikan HP mulai dari saya jual pulsa di hutan di hutan kita panjat pohon baru dapat sinyal ya itu kita pakai katrol tali tak begitu kita kirim SMS dari bawah tak kita tarik sampai di atas HP-nya ditarik naik ditarik sehingga kalau pas di atas itu langsung terkirim berarti terkirim kalau gagal gagal turunkan lagi luar biasa kirim itu ya sehingga saya termotivasi pulsa akhirnya mulai pelan-pelan jual pulsa waktu itu kan dijual per fisik ya ada fisik yang digosok itu belum ada yang elektrik belum jadi semua gosok jadi sehingga biasa kita di bujangan saya punya teman juga ya dia yang mensupport saya membantu saya dalam pengiriman dari Makassar ke Aceh waktu itu yang mungkin notabene-nya pengiriman waktu itu ya 1 kali 1 bulan saya nyampai ya jadi termasuk surat-surat itu waktu si lama ya sehingga berjalan terus lah ya terus saya kembali lagi selama 18 bulan ya singkat cerita saya kembali jadi di militer kembali aktivitas segala macam dari Aceh ke Makassar Aceh Makassar ya berjalan ini terus akhirnya pelan-pelan saya mencoba membuka bisnis ya saya membuka bisnis mulai dari warung makan waktu kembali dari Aceh ini ya jual pulsa saya lanjutkan apa semua saya rasanya saya pernah bisniskan sehingga saya katakan saking banyaknya kegiatan-kegiatan bisnis yang kami lakukan sehingga disitulah banyak ilmu yang saya dapat dan memang lewat kesempatan hari ini saya sangat bangga tentunya ya saya terima kasih kita bisa mungkin berbincang-bincang seperti ini mau mengambil mungkin pengalaman hidup saya ya memang banyak pengalaman yang tentunya memang saya ingin mungkin berbagi bagi orang yang mau mendapatkan ilmu ini kan
saya penasaran juga ini. Jadi Bapak itu waktu itu kan sudah jadi prajurit TNI, namun masih tetap bahkan jualan kelapa di Ya, pinggir jalan. betul. Gitu ya. Nah, ini yang kita salut sekali teman-teman. Jadi bahwa kita tidak boleh gengsi, Oh betul. gitu ya. Ya. Nah, kan itu banyak orang yang malu untuk berbisnis, berusaha. Iya. Nah, mungkin ada saran-saran atau trik-trik yang dibagikan ke pemirsa, bagaimana sih awalnya atau bagaimana untuk membangun sebuah usaha gitu. Iya. Jadi begini ya, memang juga saya tentunya sangat berawal ya, bermula dari nol, yang tentunya juga berbisnis juga bisnis begitu aja, yang penting kita jalankan, ini awal ya. Jadi jangan langsung yang besar dulu. Artinya begini, itulah dulu, karena bagi saya memang di samping jangan dulu terlalu besar, memang harus kita mengawali dari kecil. Iya, iya. Ya kan begitu. Cuman rasanya juga pingin seandainya kita bisa langsung besar, ya udah langsung besar aja. Iya. Ya. Kalau modal cukup untuk usaha besar ya Langsung sekalian. besar, boleh. Nah, kalau saya kan orangnya, aduh sama lah mungkin kehidupan yang ada di desa-desa. Saya juga berasal dari desa, ya tentunya Desa Karama, Kecamatan Rilawal, Kabupaten Bulukumba, yang notabene-nya saya dari keluarga orang tidak ada, petani. Nah inilah, disinilah yang membuat kita bahwa akan saya bagi ilmu ini, karena kenapa? Mungkin juga kalau saya berjalan di Makassar sekarang ya, saya dikatakan, oh hebat Pak Jusman. Tapi kan semuanya itu saya akhirnya bahasakan begini. Orang kaya itu pernah tidak kaya kok. Iya, betul. Ya. Nah, ini. Orang sukses itu pernah tidak sukses. Betul. Nah, oleh karena itu saya bilang, bagi orang yang mau kaya, bagi orang yang mau sukses, ya tergantung orangnya. Ya. Orang yang tidak mau sukses berarti dialah orang yang tidak sukses. Iya kan begitu ya. Luar biasa teman-teman. Ya. Jadi kan ini bahkan masa sekolah Pak Yusman ini kan berjalan kaki berapa kilometer Berjalan itu kaki, dari rumahnya Ya. ke sekolah. Jadi saya berjalan itu dari jam 4 subuh sampai di Sungai Balanteng Batu Karopa, baru kita mandi, baru kita pasang sepatu karena sedikit udah ya teman-teman udah malu katanya kalau nggak pakai sepatu di jalan dibutaskan gitu ya. Waktu itu masih batu-batu ya, jalan batu-batu, sehingga kita melewati keadaan sawah ya, kalau kita mau kompas-kompas juga di sawah di Batu Karopa sana. Jadi tidak mandi di rumah. Oh enggak mandi, jarang mandi. Jalan kemudian dapat sungai, Sungai. nanti di sungai mandi pagi. Di sungai baru mandi pagi. Nah, luar biasa ya, teman-teman. di sana. Itu pun sepatu dipegang, Iya. di apa namanya, dipegang anunya, kulit apanya itu ya, dijanji begitu karena ya kita takut rusak sepatu itu. Betul. Ya kalau dulu mendingan kaki yang agak melepuh sedikit daripada sepatu cepat rusak karena kita dapat marah lagi kan gitu.